Sarjana NIM 121101118 kelas 2D PGRI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu pendidikan Islam pada masa Khalifah Bani Abbasiyah, mata kuliah sejarah dan ilmu pendidikan Islam. Dosen pengampu Ibu Kartini SAG MAG. Baiklah, adapun topik hari ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama, lahirnya pendidikan Islam. Yang kedua, sistem pendidikan. Yang ketiga, kurikulum pendidikan. Yang keempat, metode pelajaran. Yang kelima, lembaga pendidikan. Dan yang keenam yaitu tujuan pendidikan. Pendidikan di masa Kekhalifahan Abbasiyah berawal dari didirikannya oleh Abu al-Asafah pada tahun 750 Masehi. Wilayah kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah yakni terbentang dari kawasan Asia, Afrika hingga sebagian kecil Eropa, menjadikan transformasi keilmuan dan pertukaran teknologi berlangsung sangat cepat. Salah satu teknologi pembuatan kertas. Kertas pada awalnya berasal dari dinasti Han, namun setelah terjadi pertempuran Talas yaitu sekitar tahun 751 Masehi, di daerah Kirgistan teknologi ini kemudian masuk dan dikembangkan oleh Kekhalifahan Abbasiyah. Sebelum ditemukannya kertas, proses pencatatan produk-produk ilmu pengetahuan termasuk dokumen-dokumen penting milik negara Abbasiyah masih dilakukan dengan menggunakan pelepah kurma, kulit-kulit hewan, dan lain-lain. Proses pembuatan bahan-bahan tersebut terbilang sulit serta membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Tetapi sejak berdirinya pabrik-pabrik kertas di wilayah kekuasaan Abbasiyah seperti di Baghdad, Samarkand, Mesir, dan lain-lain, maka berbagai surat-surat berharga terutama produk ilmu pengetahuan menjadi mudah untuk didokumentasikan serta disebarluaskan ke seluruh wilayah kekuasaan Abbasiyah. Banyaknya karya-karya ilmiah dalam bentuk buku serta lembaran-lembaran tertulis lainnya mendorong Khalifah Harun ar-Rasyid atau Khalifah kelima negara Abbasiyah untuk mendirikan pusat penyimpanan dokumen serta arsip penting lainnya. Salah satu penyimpanan pusat tersebut berpusat di kota Baghdad dengan didirikannya Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan pada tahun 216 Hijriah atau 830 Masehi. Bait al-Hikmah berfungsi untuk menyimpan berbagai tulisan dari karya-karya terjemahan maupun produk-produk keilmuan lainnya. Selain itu, bangunan al-Hikmah tidak hanya sebatas gedung arsip melainkan juga sebuah perpustakaan bersifat multifungsi karena di dalamnya terdapat madrasah, lembaga, riset, biro, penerjemahan, observatorium, dan laboratorium. Itulah kenapa ilmu pengetahuan sains dan teknologi berkembang dengan pesat ketika itu. Faktor penyebab lain kemajuan peradaban di masa Abbasiyah adalah sumber ajaran agama Islam yang mewajibkan setiap laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Selain itu, adanya keterlibatan khalifah secara langsung di dalam pendidikan turut mendongkrak lahirnya lembaga-lembaga pendidikan, guru-guru dan ilmuwan-ilmuwan untuk berkarya serta mengembangkan ilmu pengetahuannya. Untuk itu tidak mengherankan jika ada ratusan kutab dan puluhan madrasah atau setara dengan perguruan tinggi yang berkembang di masa itu. Sistem pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah zaman keemasan Islam atau Golden Age yang ditandai dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peribadatan Islam. Di Abbasiyah ini karena khalifah sangat memperhatikan pendidikan, kebijakan-kebijakan juga mengutamakan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga sangat maju. Terutama karena adanya penerjemahan besar-besaran. Seperti yang kita tahu, pada masa Abbasiyah ini banyak ekspansi perluasan wilayah.
Dan ketika meluaskan wilayah itu, motivasinya tidak hanya mengembangkan wilayah kekuasaan yang lebih luas, tetapi ada juga misi dakwah Islam. Dalam misi dakwah Islam ini, ketika masuk ke wilayah lain, yang dilakukan adalah mengislamkan warga tersebut. Kemudian menanamkan pendidikan Islam, baik itu bidang akidah maupun misalnya belajar Al-Quran dan ilmu pendukung lainnya. Kemudian khalifahnya juga memberikan reward, banyak memberikan penghargaan kepada ilmuwan-ilmuwan yang berhasil menerjemahkan buku dari bahasa luar ke bahasa lokal sehingga mempermudahkan mempelajarinya. Kemudian berbagai kemajuan yang dicapai dunia Islam tersebut tidak mungkin terjadi tanpa dukungan oleh kemajuan dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, kurikulum pendidikan. Kalau di masa dinasti Abbasiyah ini, murid-murid diminta untuk fokus mempelajari satu mata pelajaran saja. Nanti setelah dia selesai pada satu kitab, baru dia boleh ke materi yang lebih tinggi. Nah, kemudian setelah itu, jika dia sudah jenjangnya lebih tinggi, dia boleh mengikuti bidang studi yang lain. Menurut Mahmud Yunus, kurikulum pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat sekolah rendah atau kutab. Ini materinya bacaan, hafalan, pokok-pokok agama Islam, menulis, berhitung, nahwu, shorof, hafalan syair, dan kisah-kisah orang besar. Mungkin kalau di zaman kita sekarang ini seperti sekolah dasar. Kemudian jenjang selanjutnya ada tingkat menengah. Nah, di sini dia mulai belajar Al-Quran, bahasa dan sastra Arab, fikih, tafsir, hadis, balaghah, ilmu pasti, ilmu talak, tarik, fisika, kedokteran, dan musik. Baru nanti ke tingkat perguruan tinggi. Nah, di tingkat perguruan tinggi ini materinya agak berat. Misalnya ilmu nakliyah, ilmu tafsir, hadis, fikih, usul fikih, balaghah, bahasa, sastra Arab, ilmu mantik, ilmu alam, kimia, ilmu pasti, ilmu ukur, ilmu falak, ilmu ketuhanan, ilmu hewan, ilmu tumbuhan, dan kedokteran. Jadi tingkatnya gitu, ada 3 tingkatan kurikulum. Kemudian metode pendidikan. Nah, metodenya itu ada beberapa macam, ada 3 ya. Yang pertama, metode imla. Imla itu mendikte, jadi guru membaca, kita menulis. Kemudian metode ceramah, guru ceramah dan murid mendengarkan. Setelah itu ada qiraah, jadi siswa diminta untuk membaca kitab lalu berdiskusi apa yang sudah dibahas dalam kitab tersebut. Kemudian yang kedua yaitu metode hafalan, yaitu ketika kita baca dengan suara yang lantang, kemudian bacaannya secara berulang-ulang supaya cepat hafalnya. Karena suara itu didengar oleh telinga, kemudian telinga itu merekam di dalam otak kita. Berbeda dengan cara membaca dalam hati, karena prosesnya itu agak lama untuk masuk ke otak kita. Kemudian setelah menghafal, murid diminta untuk mengulang kembali apa yang sudah dihafalnya. Setelah itu didiskusikan. Nah, dalam diskusi itu bisa saling mematahkan pendapat, berargumentasi apakah setuju atau tidak, atau dia punya argumen baru. Nah, setelahnya ada metode penulisan. Jadi tulisan ini untuk dituliskan ulang atau istilahnya pengkopian buku, sehingga bisa memperbanyak buku. Sambil kita menulis, sambil juga kita membaca. Jadi ilmunya kita serap dan banyak keuntungannya. Lembaga pendidikan. Nah, lembaga Islam pada masa dinasti Abbasiyah pertama kutab. Sebetulnya kutab pada masa dinasti Abbasiyah ini melanjutkan pada masa Umayyah. Sudah saya jelaskan tadi bahwa pendidikan kutab itu membaca, menulis, dan pengetahuan tingkat dasar lainnya. Kemudian pendidikan rendah di istana. Jadi ada perbedaan antara pendidikan yang biasa dengan pendidikan di istana. Materinya ditambahkan. Kalau sekarang itu namanya prepaid atau bimbel, atau bisa disebut juga dengan homeschooling.
Kemudian yang ketiga itu majelis. Majelis ini aktivitasnya pengajaran, diskusi, dan lain-lain. Ada 7 macam majelis, yaitu majelis al-hadis, majelis al-tadris, majelis al-muwazarah, majelis al-muzakarah, majelis al-syu'ara, majelis al-adab, dan majelis al-fatwa. Nah, kemudian masjid. Masjid ini merupakan pusat segala pusat. Yang pertama ada pusat kegiatan ibadah. Itu sudah dimulai sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin dan masa Umayyah sampai pada masa Abbasiyah dan sampai pada masa saat ini. Untuk masjid, pendidikannya terbatas karena harus gantian ketika sudah memasuki waktu azan. Kemudian yang kelima yaitu khon. Nah, khon itu adalah asrama untuk pelajar. Biasanya khon ini dibangun di samping masjid. Di asrama ini diajarkan ilmu pengetahuan, misalnya fikih. Bisa saja khon ini kita analogikan misalnya pesantren untuk di zaman sekarang ini. Kemudian yang keenam ada ribat. Ribat itu adalah khusus untuk kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan mengonsentrasikan diri untuk beribadah. Kemudian yang terakhir yaitu ada madrasah. Madrasah ini untuk menampung murid yang belajar di masjid yang tidak cukup lagi karena banyaknya pelajar pendatang dari luar kota. Sehingga lama-kelamaan masjid Han ini berubah menjadi madrasah karena sistem pendidikannya semakin berkembang. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pada masa Abbasiyah ini sama seperti tujuan pendidikan Islam secara umum. Ada 4 tujuan. Yang pertama, tujuan keagamaan dan akhlak. Tentu saja dalam pendidikan agama itu mengutamakan akidah, ketauhidan, kemudian meningkatkan akhlak dan budi pekerti dalam kehidupan keseharian. Kemudian tujuan yang kedua yaitu tujuan kemasyarakatan. Misalnya setelah selesai sekolah, mereka berbaur dengan masyarakat. Nah, kemudian tujuan yang ketiga yaitu cinta akan ilmu pengetahuan. Itu tadi, misalnya Khalifah sangat mengapresiasikan kepada ilmuwan yang berhasil menerjemahkan buku dari luar. Nah, kemudian tujuan yang terakhir yaitu tujuan kebendaan. Di dalam Islam sendiri, kita itu harus hidup seimbang antara kehidupan duniawi dengan kehidupan kita di akhirat nanti. Bagaimana maksudnya? Kita harus selalu taat beribadah walaupun sedang mencari nafkah. Karena dalam ajaran Islam kita harus bersedekah, berzakat, berwakaf, dan lain sebagainya. Nah, ini kan menggunakan kebendaan, kita mencari rezeki agar kita bisa bersedekah lebih banyak lagi. Begitu sekiranya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah judul